bisa jadi beauty vlogger. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di live ngobam, ngobrol bareng Mahmudah. Ya bukan dong, ngobrol bareng manusia. Yo, pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Malam ini seperti yang udah kita gembor-gemborkan, yang udah kita becekkan, asik, yang udah kita storykan. Gua akan ngobrol bareng beauty vlogger, ngobrol bareng selebgram Indonesia, asik. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa dengan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini sudah mencapai ratusan juta jiwa, pengguna internet pasti banyak banget yang sudah menggunakan internet sebagai ajang untuk bisnis, dapat penghasilan tambahan. Jadi sekarang tuh sudah marak muncul dengan yang namanya selebgram atau selebriti Instagram. Nah, mereka yang mempunyai followers yang dari jumlah ribuan bahkan jutaan, mereka mempunyai keunggulan. Jadi bisa untuk menarik minat followers mereka agar mengarahkan pada suatu produk. Nah, malam ini gue udah kedatangan tamu, seorang selebgram yang dulu followernya udah mencapai 32k. Iya, kayaknya ya. Tapi sayangnya followersnya, akunnya itu lenyap ditelan oleh hacker atau orang yang nggak bertanggung jawab lah. Siapa dia? Sudah kalian ketahui pasti. Kita akan undang orangnya, Nida Hasanah. Halo, assalamualaikum Nida Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Gimana nih kesibukan di rumah aja nih sekarang? Sibuk memperbaiki diri. Asai. Sibuk memperbaiki diri. Mana nih teman-temannya nih? Iki kok nggak jadi baju koko? Iya, tadi buat sholat jadi. Iya, dikira mau kondangan dong. Satunya pakai pasmina, satunya pakai baju koko. Langsung aja. Ini adalah Nida Hasanah. Ya, nama lengkapnya Nida Hasanah dengan akun @nida. HA-nya 3. Oh, HA-nya 3. Underscore dong? Ya. Enggak usah pakai underscore. Oh, nggak ada. Oke. Ya, Nida ini salah satu teman dari cewek gua, Iki @iki anjay. Iki, selamat bergabung. Nida ini jadi dia salah satu mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah yang sekarang sudah menginjak semester sekian, yang saat ini sedang bekerja keras untuk meluluskan diri dari Cengkraman UIN Jakarta. Asik. Langsung saja tanpa banyak basa-basi kita coba untuk memperkenalkan diri. Mempersilahkan Nida untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau kenalan apa? Udah disebutin semua. Gak apa-apa lah, ulangin lagi juga gak apa-apa. Dari apa dulu? Nama? Iya dong, nama. Jadi nama aku Nida Hasanah, pakai H. Dan nama IG-nya itu Nida H hanya 3, jangan lupa follow ya. Lanjut.
Asli mana? Asli mana? Sekarang kesibukannya apa? Asli Cirebon, Oh, Cirebon. kesibukannya ya deket lah. Kesibukannya nggak sibuk, mana dong? Jadi itu makan, tidur, rebahan, sambil ya ngurusin Instagram aja. Oke. Jadi teman-teman pada nanya nih, eh, kapan sih awal mula jadi beauty vlogger atau beauty vlogger sama selebgram itu beda nggak? Beda. Bedanya apa tuh? Kalau biasanya kalau beauty vlogger itu lebih aktifnya ada yang di Instagram, ada juga di YouTube. Tapi tidak nggak aktif di YouTube. Oh, Di Instagram juga baru mau lebih aktif gitu. oke. Kalau selebgram biasanya bisa kadang beauty vlogger juga terus sambil mengendorse yang makeup yang dia punya gitu. Oke, jadi Seperti itu. dulu tuh terinspirasi dari mana sih? Apakah tiba-tiba muncul pengen jadi selebgram karena mimik kerudung mendukung nih, jadi pengen jadi selebgram atau gimana sih? Enggak, awalnya tuh dari zaman SMA ya. Heeh. Zaman SMA tuh pada saat itu di musimnya traveler. Jadi tiap minggu kita tuh tidak ya, bukan kita. Tiap minggu pakainya apa ya? Aku apa gua bingung nih. Gua nggak apa-apa. Oke. Jadi tiap minggu gua suka main ke alam-alam itu. Terus dan pada saat itu lagi musim kayak travelers cantik Instagram yang udah ribuan. Jadi kita tuh seneng nge-tag mereka ketika mereka nge-repost akun kita tuh merasa seneng gitu. Dan dari situ banyak yang follow dan yang kenal dan gak travelers cantik aja banyak kayak Majalengka, Kuningan, pokoknya semua alat di situ kita tiap minggu kayak kita tuh punya geng anjay. Anjay. Kelompok kita punya kelompok belajar yang suka main ke alam. Jadi setiap hari Sabtu biasanya kan hari Sabtu biasanya anak-anak tuh eskul, tapi kita bolos mainnya ke alam. Bolos juga sih, emang udah nggak aktif eskulnya gitu. Oh gitu, jadi dulu tuh Dari situ, lanjut. dari situ tuh banyak yang follow, banyak yang kenal. Terus sering ikut event. Pas itu tuh ada event apa ya? Pokoknya Nida kan ikut Himacita, Himpunan Mahasiswa Cirebon. Di situ ada acara menghadirkan seseorang yang terkenal gitu. Terus di situ Nida nge-tag, terus di repost. Ya bahasanya pansos lah. Oke, pansos. Pokoknya dari situ tuh bener banget yang follow tuh. Karena dia nge-repost Nida 3 foto kalau nggak salah. Zaman dulu tuh waktu awal-awal baru-barunya banyak yang repost dan itu banyak yang nge-tag, itu udah bisa make up atau belum? Atau hanya mengandalkan filter-filter Instagram mungkin? Dulu mah nggak make up. Make upnya masih pakai bedak bayi, masih ya hal kadarnya lah. Tahu sendiri kan main di atas di mana itemnya gitu. Oke. Berarti bisa make up itu pas kapan? Pas di usia berapa atau di jenjang sekolah? Sebenarnya kalau make up untuk diri sendiri bisa-bisa aja. Dari zaman SMA juga udah ya agak ganjen gimana gitu. Iya. Terus sampai sekarang berarti udah jago make up dong ya? Kalau misalkan jago selebgram itu kan jago make up nih udah pasti nih. Kalau misalkan dia nge-make upin orang lain, bisa nggak secara profesional? Kalau make upin orang lain kayak baru dikit-dikit doang.
Kayak di sini misalkan saudara nggak ada acara nikahan nih. Mm-mm. Nida paling make upinnya yang saudara-saudaranya tuh. Yang pengen di make upin boleh ke Nida kayak gitu. Tapi masih make up natural, bukan make up yang soalnya nggak suka juga tebel. Mm-mm. Jadi ada kepikiran nggak belajar untuk makeup profesional nih untuk jadi bisa mengembangkan usahanya lagi, jadi nggak hanya dengan endorse juga, nggak hanya dengan endorse, jadi dia Nida bisa nge-make upin orang lain juga. Ada nggak kepinginan kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada, kenapa? Soalnya Nida sekarang kan Nida jadi Muse tuh. News apaan Muse sih? itu kayak model make up MUA gitu. Oh, kirain news-news itu apaan gitu, yang di nama-nama Bukan. Instagram orang-orang gitu kan. Iya, Muse Nida. Uh. Oh gitu. Kan jadi model make up MUA. Uh. Kalau misalkan kitanya MUA juga tuh kayak yang pernah make up Nida tuh ngerasa apa ya? Pastinya tuh terhianati gitu. Terhianati. Oh, jadi gitu ada kayak taken kontrak gitu ya. Iya, mereka tuh ngiranya kita tuh ngambil teknik-teknik makeup dia. Soalnya kan belajar makeup itu mahal bayarnya. Oke. Sekali privat itu bisa sampai dari 350 sampai jutaan. Mm. Tuh. Jadi dari Dulu. dulu sampai sekarang udah berapa lama nih Nida berkecimpung di Kalau dunia dulu kan Instagram? dari tahun berapa ya kalau misalkan terima endorse pertama itu April tahun 2018 atau 17 gitu lupa. Itu pertama. Kalau misalkan pas awal-awal kan masih nggak berani terima endorse. Terus ada manajemen yang ngajak Nida, yang DM, ngajak Nida, akhirnya Nida ya udahlah oke coba ikut. Dari situ oh ternyata enak juga ya. Dijalanin, tapi ternyata ada juga nggak enaknya gitu. Nah, pasti ada enak dan nggak enaknya ya. Pernah ada nggak sih sesuatu yang menarik gitu, yang susah dilupain tentang dunia-dunia selebgram? Tentunya Ada. apa itu komenan netizen lah atau orang-orang yang banyak tiba-tiba ingin menjadi temen lah gitu. Ada lah kalau misal lebih ke Nida tuh kan banyak yang endorse, anjay banyak nggak banyak, maksudnya ada beberapa yang endorse. Pas awal-awal, nggak awal-awal banget sih. Itu tahun berapa ya lupa, pokoknya tahun kemarin ada orang yang DM, dia tuh endorse masker. Oke. Nah tapi tuh intinya dia tuh ngerasa tertipu gitu sama dia. Oh, Dia nggak sebut namanya ya. Jadi awal itu kan masih baru awal-awal, masih polos. mm-mm. Belum ada Dia tuh pengalaman lah ya. maskernya iya, masker sensi. Oh iya, sensi. Sensi yang Paksaan diikat cewek bukan tuh yang sensian. iya, masker sensi sama apa sih namanya sapu tangan cowok tuh. Mm-mm. Nah, pokoknya ini dia tuh suruh bikin tutorial cara pakai masker yang pakai sapu tangan, habis itu pakai masker sensi. Pokoknya gitu-gitulah di double-double. Tapi itu harus ketat banget nih bagian hidung sama mulut. Terus? Nah, pas itu bayarannya tuh lumayan gede. Pas awal tuh 350. Terus kedua kalinya tuh 500.000. Mm-mm. 350 atau 500 gitu. Nah, yang Nida heran itu dia tuh nggak diupload di Instagram gitu. Terus katanya buat apa tuh? Itu buat apa? Nggak tahu. Pas itu tuh buat apa gitu. Dia nggak diupload di YouTube juga. Terus pas itu tuh dan videonya tuh nggak boleh dijeda. Videonya nggak boleh dijeda, nggak boleh diedit, dan nggak boleh ada suara apapun. Tapi nggak boleh diedit. Gimana coba caranya? Jadi kalau misalkan videonya setengah jam,
banyak ribet banget kayak acara. Misalkan pertama pakai ini, habis itu pakai kacamata lalu senyum gaya kayak gitu. Terus pas itu Nida tuh video video pertama diterima dapat 400.000. Akhirnya bikin video kedua durasi 1 jam. Tapi nggak boleh diedit dan diberhentiin dulu tuh. Pokoknya langsung aja ngalir videonya. Di situ orangnya tuh ngatur-ngatur, ngatur-ngatur. Dari situ dia mikir, ini orang sebenarnya buat apa sih? Akhirnya dia nanya kan ke grup, sih kayak gini. Ternyata katanya jangan kalau yang kayak gitu. Katanya buat ya gitulah cowoknya nggak bener. Katanya ya. Iya, berarti udah nangkap nih kalau misalkan kalau yang kayak gitu udah kelihatan sih kalau misalkan orang yang minta sesuatu yang natural itu ya kayak gitu dia bukan pengen sebenarnya bukan pengen endorse ya, maksudnya bukan pengen ngelihat apa yang produk apa yang dia pakai, tapi ya ada kepentingan lain yang mungkinan ingin dicapai dia gitu loh. Itu mungkin ya. Iya. Akhirnya dia tuh pas video kedua dia kirim, dia minta diulang. Senyumnya kurang manis katanya. Lah, apa hubungannya kata dia? Segitu udah manisnya kan? Wih, siap, udah manisnya. Oh ya, buat teman-teman yang boleh nanya-nanya ya habis ini, kalau misalkan sempat kita jawab. Untuk teman-teman yang masih gabung silakan untuk nanya-nanya. Terus pas itu dia tuh mikir, sebenarnya ini orang buat apaan sih? Akhirnya dia lost kontak, langsung ngeblokir aja kan, yang kedua tuh belum dapat bayaran tuh. Ya udahlah, diikhlasin gitu. Akhirnya dia blokir. Terus beberapa bulan kemudian dia ngechat lagi tuh lewat DM, gimana nih kita masih ada kerjaan yang belum kelar. Langsung dia blokir lagi tuh IG-nya. Oke, pengalaman yang cukup menarik. Maksudnya menarik. Iya, itu bisa membuat trauma juga kalau misalkan untung nggak sampai ke tahap-tahap yang selanjutnya gitu loh, yang memungkinkan untuk ya bisa disalahgunakan. Jadi dulu juga sempat juga ya akun Nida itu keblokir ya, bukan keblokir, ke hack sama orang lain yang sudah mencapai berapa? 32.000. 32M. 32M. Berapa ya? Itu gimana tuh pengalamannya tuh? Itu kronologinya gimana? Kenapa bisa jadi? Apakah pernah masuk ke Instagram apa? Gadget orang lain terus lupa dikeluarin atau gimana? Jadi sekarang tuh banyak modus apa ya? Gak tahu sih, Nida juga nggak ngeh kapan klik link nggak jelas gitu. Kayak misalkan gitu, kayak kan ada aja yang bilang kak mau endorse nih yang ini, kakak klik aja langsung ke pokoknya kayak gitu. Ada yang sebenarnya linknya benar, ada yang benar, ada yang salah. Mungkin dari situ terus dia masuk ke email, pokoknya tuh emailnya dulu tapi nggak sadar. Saya Nida nggak pernah buka email. Itu langsung di IG-nya langsung diganti emailnya. Tapi anehnya IG-nya tuh nggak ganti, tapi kayak dihilangin gitu loh. Dihapus, entah dihapus permanen atau nggak tahu. Oh, jadi IG-nya itu bukan diganti password, bukan diganti ID, jadi bener-bener hilang gitu ya. Entah itu dinonaktifin kemungkinan, terus kemungkinan kayak gitu modus dong, itu ternyata modus dong. Maksudnya itu salah satu modus dia dong. Jadi ada sesuatu yang ingin dia capai dong. Entah mungkin minta uang untuk dikembalikan akunnya atau gimana tuh? Ya sempet kayak gitu, cuman nggak didaladenin tuh. Terus akhirnya semuanya lost contact dan hilang IG. Ya udah. Ada ini nggak sih sempet nyari cara gitu buat ke orang-orang pinter, bukan orang pinter dukun dong, orang pinter IT gitu-gitu. Ada nggak sih? Sebenarnya sempet, idenya tuh udah males aja, kayak
ya udah ya, mungkin ada orang yang nggak suka gitu. Mm-mm. Ya, kalau mau ambil mah aja ikhlas. Itu kan Itu bulan Desember. 32.000 udah banyak loh. Sayang itu kalau misalkan di total juga tahunan. Itu nggak ada kepenginan buat di ini apa tuh namanya siapa gitu yang ahli IT untuk ngembalikin itu pernah nggak sih? Banyak kan yang nawarin. Mm-mm. Ada pernah kayak, kamu masih inget nggak emailnya? Ingat, cuman pas sudah dicari tuh kalau yang ganti nama kan yang pakai BBM masih ada kan Mm-mm. riwayatnya. Tapi itu udah nggak ada, namanya juga udah nggak ada. Namanya tuh Instagramer. Oh gitu. Terus habis itu Terus? terus akhirnya sempet pakai G 1 bulan. Mm-mm. 1 bulan nggak main Instagram. Pokoknya itu tuh akhir Desember. Setelah bulan Januari tuh nggak main Instagram sama sekali. Akhirnya di bulan Februari baru Instagram. Nggak baru sih sebenarnya Instagram all shop. Oh ini Instagram WhatsApp. Jadi mulai dari awal lagi dong ya. Dan sekarang baru mencapai 3.000 aja ya. Buat teman-teman yang saat ini sedang bergabung, silakan kalau misalkan ingin bertanya. Buat squad-squadnya Nida nih yang katanya mau ngeramein, silakan untuk muncul. Nanti kita akan jawab di sela-sela perbincangan kita. Oh iya, ini salah satu pertanyaan penting nih buat cewek-cewek yang lagi nonton ini nih. Buat kaum Hawa yang dia tuh insecure sama diri dia sendiri nih. Apa sih tipsnya untuk biar nggak insecure gitu? Entah Apa ya tipsnya ya? tipsnya biar nggak Semua orang insecure. tuh pasti mengalami Misalkan gua nih berkumis tapi pengen jadi selebgram, pengen jadi beauty vlogger, itu gimana tuh? Ya bisa aja. Gimana caranya? Yang penting jago make. Sebenarnya kalau cewek tuh yang banyak tuh cewek yang sering insecure gitu. Cewek. Kita lagi ngomongin cewek soalnya. Siapa sih yang nggak pernah insecure? Diri sendiri juga pernah gitu. Kayak kalau misalkan lihat badan orang lain tuh badannya bagus, kayaknya dia gendutan deh. Jadinya nggak percaya diri gitu. Dan terus itu tipsnya kayak, oh ternyata kita nggak usah ngeliat orang lain, nggak usah ngebandingin kita dengan orang lain gitu. Jadi kita cari aja kebaikan apa yang ada di diri kita. Udah kayak orang bener yang ngomong. Iya, nggak apa-apa, lanjut. Emang kita lagi ngobrol bener. Tapi di bawah santai aja. Jadi kayak kita tuh nggak usah ngebandingin kita sama orang lain. Oke. Intinya ya udah fokus sama diri kita, terus kita tuh kelebihannya apa, ya udah nggak pede. Ih aku mah gendut, ih aku mah tembem gini. Tembem juga lucu kok, gendut juga lucu kok gitu. Iki dengerin. Gitu. Tuki dengerin Ki. Iki tuh suka insecure-nya terlalu kurus. Sedangkan gua tuh iri sama lu Ki. Lu tuh harus bersyukur Ki. Kenapa jadi ngomongin Iki? Halo Inun, selamat bergabung, dan semuanya yang ada di sini selamat bergabung. Silakan kalau misalkan mau nanya-nanya boleh langsung saja ke kolom komentar biar kita bacain di sela-sela obrolan kita. Tuh, Iki pede kok. Nah, ada nggak sih yang lu insecurein dari diri lu sendiri ketika ngelihat orang lain? Misalkan tadi kan rada gedean nih, ini atau kalau misalkan yang lainnya itu apa tuh? Ada yang lain nggak? Ada banyak. Apa kan orang lain udah melihat lu kan udah, wih, cewek sempurna banget nih, gitu loh. Seorang Luna Maya aja nih masih insecure sama dirinya dia. Kayak ngelihat lu masih punya double chin di sini.
pengen jadi si ini, tapi si ininya tuh pengen jadi si itu gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi nggak bakal selesai. Ya udah syukuri aja. Pernah nggak dibully tuh? Ainun Nabilah nanya. Pernah nggak dibully? Pernah. Pernah. Dibulinya gara-gara apa tuh? Apakah gara-gara lu seorang yang udah mempunyai follower banyak, ataukah atau apa gitu? Gimana cara ngadepin orang yang ngebully kita? Gimana tuh? Coba ceritain gimana tips-tipsnya untuk menghadapi bulian dan apa yang membuat lu dibully gitu. Kalau Dida tuh dibulinya ya bareng sama Ki Ai geng gitu. Oke? Kita sering dibulinya mungkin karena suka make up di kelas. Oh gitu. Jadi geng-geng bullying ini gara-gara suka make up. Iya, jadi terbentuk karena kita tuh suka make up. Oke. Awalnya mereka suka make up, awalnya Dida doang. Mm-mm. Kalau pulang suka touch up di kelas kan. Terus yang pertama tuh minta siapa sih si Ika. Jadi lu ini enggak Semester ya sepertinya obrolan kita terhambat oleh koneksi jaringan. Buat yang masih stay, jangan lupa mengirimkan untuk mengirimkan komentarnya, tanya-tanya. Iya, ini sekarang lagi ngebuk nih yang asik. Lagi ngebak. Udah. udah. Jadi apakah lu kan udah duluan nih, misalkan apakah lu menularkan ilmu-ilmu jadi selebgram lu untuk teman-teman satu geng squadnya? Enggak, geng-geng Dida mah orang-orang terbaik semua lah. Wush, Dia memiliki masing-masing. Ada yang di bidang akademik dan ada yang di bidang non akademik. akademik siapa tuh? Ainun sama Iki sama Ayu. Oke. Iya sih, itu nggak bisa dipungkiri sih. Tidak bisa dipungkiri. Kalau Ika nyanyinya jago banget. Iki main ukulele bisa, soal kimia juga jago. Kurang apa lagi coba? Ini ada yang nanya nih, Kak, aku pengen jadi selebgram, tapi dicengin teman-teman di kolom komentar tiap aku ngupload. Itu gimana cara nanggepinnya? Nggak Dicengin. usah ditanggepin, biar Masalahnya kolom komentarnya cuma ada 7, 5, 4. Orang-orang ngecengin apa. Jadi sendiri. biasanya ya kita pede aja. Yang penting kalau misalkan mau tuh kita harus rapi feed Instagramnya. Jadi kita tuh harus punya tema di Instagram tuh, kayak misalkan kita lebih ke make up, berarti kita harus rutin upload make up. Mau seminggu sekali, seminggu 2 kali itu terserah, yang penting harus rutin. Tuh mau orang lain komentar apapun juga boleh. Kita pengen apa ya? Berkreasi gitu. Yang penting kan kita yang kita upload itu hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Oke, satu trik baru nih. Jadi di feed Instagram juga harus rapi gitu ya, agar menarik orang yang lihat ya. Jadi Instagram Lighting itu udah termasuk rapi atau belum? Jangan-jangan nggak follow Instagram Lighting. Tolong lighting itu. Oh. Dulu pernah follow di IG dulu. Oh iya. Oh iya, tadi Nida ngasih tahu kalau Nida nggak punya akun YouTube. Kenapa nggak pengen merintis ke YouTube juga? Halo Bang Ardi, Sebenarnya pengen. silakan nanya Bang. Wadidaw.
Sebenarnya pengen, cuman nggak ada yang ngeditin videonya, nggak bisa ngedit video, dan males belajar. Oh gitu. Jadi Mm-mm. ada tips dari gua, kalau misalkan ya kayak tadi, kalau misalkan nggak pengen ngediting, nggak pengen repot ngedit, ya itu tipsnya, lu bikin videonya rapi nih, Mm-mm. ngomongnya jelas, videonya nggak gerak banyak, nggak banyak getar gitu-gitu, udah upload, tinggal nanti jalannya waktu, yang penting lu dapat follower, yang penting lu dapat jam tayang, nanti bisa tuh itu dapat jadi penghasilan tambahan selain di Instagram gitu kalau Iya, saran. benar. Coba. Mm. Jadi udah tertarik sama dunia YouTube? Susah sih di YouTube. Udah, cuman itu ngeditnya itu loh, Mm-mm. biar menarik itu, karena ada YouTuber kan, si Rizka. Sini deh, biar kakak aja yang ngajarin ngedit. Oke kak, ajarin kak. Ya banyak teman-teman yang kemarin juga, ada salah satu teman yang eh, bikin apa yang ngebales kalau misalkan pengen editing, silakan hubungin. Wah, asik. Wah, boleh tuh. Ya, jadi Bang Ardian Safadli ini juga dia sedang merintis di dunia YouTube. Kita doain semoga followernya nambah banyak di Project Sampah. Amin. Ya, Amin, mantap. lanjutnya nih, teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Mumpung eh, kita lagi free nih. Ainun mau nanya nggak? Ini Dora siapa sih? Nida, Nida punya ini nggak, apa sih? Pernah ada rasa putus asa nggak? Bukan asa, apa ya? Ya pokoknya kayak gitu, karena akun Nida pertama waktu itu pernah kehack, akun yang udah followernya ribuan, terus harus ngulang dari awal lagi nih. Pernah putus asa nggak, atau ada kepikiran udah gitu-gitu? Ya itu, selama bulan Januari tuh kayak udah mungkin nggak usah di Instagram aja kali ya. Pengen memperbaiki diri aja gitu, nggak usah memperbaiki ke Instagram. Hmm. Pokoknya 1 bulan tuh bener-bener nggak punya IG. Terus akhirnya lanjut lagi tuh bulan Februari. Pas itu tuh kan Nida ada PLP. Jadi sama teman-teman PLP tuh, IG lagi aja apa, gini gitu. Kali aja ini. Terus kayak, apa ya, bikin lagi aja kali ya. Terus si Rizka juga selalu bilang, nggak apa-apa, bikin lagi aja, mulai lagi aja dari nol. Pas tidak lihat ternyata masih ada IG yang followersnya itu waktu itu 500 atau 800 gitu. Ya udah, pakai yang itu, ganti nama, Nidaha hanya 3 follow ya. Nida hanya 3 follow. Ini ada yang nanya ini dari Sohib Iki, anjay. Boleh nggak kalau kita maskeran tiap hari? Ada efek sampingnya nggak sih kalau maskeran tiap hari itu bagi cewek? Boleh. Atau Saya juga maskeran tiap hari sih. masker tertentu aja yang bisa kita gunain tiap hari? Sebenarnya tiap masker itu ada aturannya masing-masing kan. Ada yang buat Tergantung pelembab, masker. ada yang buat minyak. Ini minyak semua nih, kayak gorengan. Kalau Ida pakai maskernya sehari 2 kali malah. Masker Sensei Nah, sama pagi semua. Masker apa? Sensi. Bukan masker tensi. Apa tuh? Berarti boleh ya, tapi tergantung merek dan fungsi maskernya ya. Soalnya kan biasanya kalau yang jual masker itu ada aturannya sendiri gitu. Ada yang tiap hari pakai masker tapi ujung-ujungnya mukanya kering. Itu ada dari Juliana Jul, si Dora. Apa tuh? Itu
Gimana biar nggak jomblo, Kak? Ya lu jadi selebgram, Pakai lu harus jadi selebgram biar nggak jomblo. ayo pakai Tantan dong yuk. Banyak di Tantan. Oh iya, ini ada pertanyaan dari gua nih. Pernah nggak sih lu? Apa? Pernah nggak sih lu dapet endorsan? Lu kan udah sering nih dapet endorsan. Lu dapet endorsan, barangnya nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi karena lu di endorse, lu harus menyampaikan review barang itu dengan bagus gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Jadi kalau Nida tuh Ada tips dan triknya nggak biasanya kalau kalau untuk menghadapi yang kayak gitu? kalau misalkan di endorse itu Nida lihat dulu barangnya. Kayaknya bagus nggak nih? Kan ada kan yang ini bahannya tebel padahal tipis gitu kan. Jadi kayak pas itu pernah dapat kerudung pas Nina. Menurut dia tuh bahannya tipis dan gak terlalu panjang. Itu udah lama banget ya. Bukan di IG yang ini, di IG yang dulu. Ya Nida kayak reviewnya biasa aja. Ini kerudungnya adem. Nida nggak bilang ini bahannya tebel atau gimana, kayak biasa aja, aman aja. Seri aman. Berarti tipis, berarti kan ya adem, berarti konotasinya angin bisa lalu lalang Tipis. dong. Iya tipis dong. Salah dong. Adem tuh karena tipis. Iya bisa itu triknya ya. Jadi kalau misalkan dapat barang yang nggak bagus-bagus amat, tapi dipaksa karena di endorse untuk menyampaikan barang itu bagus, menyampaikan barang itu. Jadi tipsnya kayak gitu, kita menyampaikan dengan bahasa lain gitu ya, yang masih terkesan dengan positif ya. Kak Rizky jangan senyum mulu, manusia kelewatan. Parah banget yuk. Iya, lu pernah giveaway nggak sih? Teman-teman pada mintain giveaway nih. Pernah giveaway nggak? Atau giveaway gara-gara pengen apa gitu? Enggak, kalau Nida giveaway-nya buat temen sendiri aja. Buat korban bullying aja. Jadi korban bullying itu ada 5. 5 sama Nida. Terus Nida tuh giveaway kayak kalau misalkan ada lipstick, terus ada skincare. Maaf, ada yang buka pintu guys. Iya, lanjut. Pernah tuh giveaway lipstick, terus apa lagi sih kayak skincare. Kan ada yang skincare, cuman Nida waktu itu masih pakai skincare lain. Akhirnya nih siapa nih yang mau? Cepet-cepetan nih balesnya. Terus pernah nih yang Iki. Mau waktu itu Iki nggak punya lipstick, yaudah Ki gue giveaway lipstick. Nanti gue cek dulu kalau sebelum giveaway. Akhirnya Iki yang dapat. Oh, Iki dapat giveaway, pantesan pengen giveaway lagi. Iya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi buat teman-teman yang sekarang lagi nonton nih. Selamat datang buat kalian yang sedang nonton live kita. Sekarang kita lagi ngobrol bareng sama Nida Hasanah yang saat ini sedang menjadi selebgram yang dulu akunnya pernah kebajak ya. Kasian banget. Kasian banget. Teman-teman silahkan untuk nanya lagi. Ada nggak? Nggak ada. Jangan buka aib nih. Nyanyi. Yang lain ini apa tuh? Dari pertanyaan-pertanyaan yang lu dapetin kemarin nih, Nit. Pertanyaannya udah dijawab semua, sama kayak gitu semua. Paling nanya skincare-nya apa Kak? Gitu-gitu lah. Oh iya, kalau misalkan skincare-nya apa, itu boleh disampaikan dong di saat ini sekarang. Tips-tips lu untuk merawat wajah lu biar bisa nggak jerawatan, nggak gelap, dan lain-lain, boleh disampaikan dong. Iya. Kenapa apa aja tuh? Kalau Nida sebut merek. Boleh, silahkan. Gak apa-apa. Ya boleh deh, nggak apa-apa, orang akun kecil juga, yang nonton juga nggak ada. Ada Rizky.
Kalau Dida pakai skincare-nya tuh dari Kefir Natural. Jadi dia tuh pakai susu kambing gitu tuh. Oke. Baunya tuh nauzubillah, baunya Amis. susu fermentasi kan, Oh. bukan amis lagi. Mm-mm. Awal beli tuh kayak apaan sih, nggak suka, nggak mau pakai. Akhirnya coba dipakai dan akhirnya, Hai Pida, dan akhirnya dipakai, cocok. Udah berapa bulan ya Pak? Hampir 2 bulan lah baru pakai itu. Pakai yang lengkapnya. Oke. Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi nggak buat Nida nih? Gimana tipsnya untuk jadi selebgram biar nggak insecure? Ataukah biar followernya banyak? Gimana caranya sih? Atau tanpa kita harus muka yang mumpuni nih? Bisa nggak sih kita untuk dapat follower banyak dengan muka kita yang biasa-biasa aja? Kayak muka gue nih biasa Muka aja, gue bisa biasa-biasa. nggak dapat follower ribuan? Bisa lah, tergantung gimana kita ngelola Instagramnya. Tergantung Kalau kita konten kita rutin juga ya. upload, ya tergantung kontennya tuh menarik apa enggak gitu. Kayak gitu. Oke. Selamat datang bagi Kayak yang baru datang. Ini ada dari Mbak Vida Faroha. Ceritain dong Kak. udah diceritain, Fit. Ya. Nanti Nanti aja. buat teman-teman yang sekarang baru gabung dan ketinggalan live sekarang, bisa nonton di YouTube channelnya Enak Kos Kreatif. Jadi nanti kita akan upload di YouTube channelnya. Link ada di bio Instagram. Ini dari Maulana Hamdi. Tips merawat kulit wajah buat cowok. Oh iya cowok nih, kita belum ngomongin cowok nih. Cowok gimana tuh? Apakah ada skincare khusus buat cowok? Biar Ada lembab, biar nggak skincare banyak khusus buat cowok. ini, biar nggak banyak minyak. Adalah skincare buat cowok tuh apa ya namanya, lupa. Tapi ada. Tapi nggak seribet cewek. Kalau cewek kan ada toner, ada serum, ada krim malam, ada krim pagi, terus ada yang pakai face mix, ada pokoknya ribet lah kalau cewek. Kalau cowok biasanya ada beberapa doang. Cari aja di Shopee skincare cowok ada tuh. Intinya kalau cowok itu nggak banyak yang harus dipakai ya. Beda sama cowok ya. Oke, itu aja sih teman-teman. Kalau misalkan emang butuh bantuan, butuh endorse, silahkan untuk menghubungi DM-nya @nidah_AAA. Hanya 3. Oke. Yap. Udah selesai nih kita atau mau lanjut? Nida mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang lainnya. Kita udah live Sampai setengah jam lebih nih. Boleh disampaikan buat teman-teman yang lainnya biar pede, biar mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Masya Allah. Ya, biar jadi insecure, biar insecure itu jadi bersyukur. Anjay. Ya udah, itu udah disampaikan, kita tuh harus syukur dan percaya diri. Kadang kita ngerasa kayak gue kurang cantik nih, dia mah cantik, gue mah enggak. Kayaknya gue nggak bisa deh jadi beauty vlogger. Kayaknya gue nggak bisa deh jadi selebgram gitu. Jadi kita intinya harus percaya diri, sama kita gali aja potensi yang ada sama kita, yang ada di diri kita. Karena beauty vlogger itu nggak harus cantik kok. Beauty vlogger nggak Yang harus penting cantik. menarik. KKY Yang penting bisa jadi beauty vlogger. kamu bilang kayaknya nggak cantik, kata siapa? Iya kan? Cantik itu relatif lah. Cantik itu relatif, tapi di mata kita semua para cowok-cowok bahwa KKY itu adalah cantik. Cantik. Iya, Keke kan cantik, dia bisa jadi beauty vlogger, menarik juga kan, dengan caranya yang unik. Jadi kita harus
unik dan menarik. Iya, 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 iya. Nah, Apa nih? apalagi nih? Tadi kan bahasnya mengenai kulit wajah. Nah, coba dong share cara merawat kulit badan. Rada sensitif nih. Kulit badan. Kulit badan bagian Badan itu mana? yang mana? Apakah seluruh badan Bagian mana? ataukah hanya Seluruh badan, tangan dan kaki. coba share tips-tipsnya? Silakan. Gue sambil nyoba buka Kalau Nida, kalau komentar-komentar kemarin ya yang masuk di kolom komentar Instastory kita. silakan. Lanjut sambil Jadi Nida kalau jawab. Nida, kalau kulit badan itu kulitnya mana nih? Ki? Badan bagian mana? Badan gue Tangan mana? aja ya, tangan kaki. Kalau misalkan tangan kan kita seringnya belang tuh. Tangan sama muka tuh sering banget tangan gelap. Jadi Nida kalau pagi sama mau tidur tuh pakai Scarlet Whitening. Itu tipsnya. Leher, kalau leher sih biar nggak hitam skincare-nya pakai sampai leher Ki. Cuman ya olok. Ya lagian kalian cewek-cewek kalaupun make upan pasti pakai kerudung dong. Nggak mungkin nyampe ke leher-leher harus dibedakin kan? Kan ketutup kerudung. Makanya. Oke, kayaknya pertanyaan-pertanyaan kemarin di kolom komentar sudah terjawab sih dengan apa yang kita obrolkan. Jadi kita cari-cari apa yang mau ditanyakan viewer kita sekarang nih. Boleh, mumpung belum ditutup nih, kayaknya bentar lagi udah maghrib. Maghrib, subuh. Minum dulu ya. Boleh silahkan minum. Ngopi-ngopi. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini obrolan kita. Teman-teman, teman-temannya Nida, Ayo dong nanya. atau dari Nidanya untuk penutupan silakan. Udah kan tadi penutupan mulu. Penutupan mulu aja ya. Kita yang udah mau ditutup ya. Oh, udah hampir sejam anjir. Oke, begitu aja ya. Apa dong nanya? Minumnya apa kan Nida? Kepo. Nih minumnya Nutribus. Rasa mangga. Starlight whitening itu bisa putihin hati nggak? Enggak dong. Kalau mau putihin hati pakai ini Ki. Pakai Baclean. Oke, gitu aja ya. Kiranya obrolan kita terhenti sampai di sini. Mungkin kalau misalkan ada keperluan lebih lanjut bisa DM Nida atau DM gua @rizky underscore Ikhwan Underscore dan Nida H. Nida H. triple A. Yep. Oke, buat pesan-pesan gua terakhir, bersyukur apa yang telah diberikan oleh Tuhanmu dan pasti akan diberikan kelebihan lainnya. Karena setiap orang mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Jadikan insecure jadi bersyukur. Sekian dari gua ngobrol bareng beauty vlogger atau selebgram ya. Kalau beauty vlogger kan di YouTube. Nggak apa-apa judul kita clickbait aja. Terima kasih sudah menemani selama setengah jam lebih ini. Mohon maaf kalau bila ada kekurangan, banyak kesalahan kata dan masih banyak hahaha. Mungkin di lain waktu kita bisa untuk bekerja sama lagi dan ya see you next time. Semoga followernya cepat kembali pulih dan terima kasih. Dadah. Terima kasih Nida. Molan.
Dan makasih juga Kaki. Ya, assalamualaikum. Makasih Iki, Ayu, Gimana nih cara keluarnya? Inun, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Sunday.